لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman, dan kita sudah sampai kepada surah Ghafir atau surah Al-Mu'min, surah yang ke-40 pada halaman 473, surat Ghafir ayat 50 sampai 58 insyaallah taala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدي وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكر لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما يتذكرون. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua macam bacaan. Yang pertama pada ayat ke-50 sudah kita baca kemarin, rusulukum boleh dibaca rusulukum sin disukun. Dan ini berulang pada ayat 51, rusulana boleh dibaca ruslana, dan ini berlaku untuk setiap ayat Quran. Kemudian pada ayat 52 yang fa'u boleh dibaca dengan tak menjadi tamfa'u. Tetapi lebih bagus yang fa'u karena dari sisi ilmu bahasa Arab seperti itu. Ada pemisah sebelum fa'ilnya. Kemudian pada ayat yang ke-55. Ra ketemu lam. Ini boleh idgham. Wastaghfir li dzambik. Ra-nya menjadi lam. Namanya idgham. Ayat 56 ha ketemu ha. Boleh idgham. Innah huwa. Kemudian ayat 56 ra ketemu dengan ayat 57 lam. Ini juga boleh idgham kalau sambung. Innahu huwas sami'ul basir la khalqus samawati. Kemudian ayat 58 tatadzakkarun boleh dibaca dengan ya, ya tadzakkarun, tetapi lebih utama dengan ta atau lebih pas dengan ta karena untuk taubih atau teguran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semua itu tadi adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga semuanya adalah bacaan yang benar. Adapun tafsirnya secara ringkas, maka Allah mengatakan pada surah Ghafir ayat 50. Qalu, mereka, yaitu para malaikat penjaga neraka berkata, awalam, bukankah, taku adalah, aslinya itu takun, nah, kemudian nonnya dihapus. Taku adalah, ta'tikum datang kepada kalian,
ruslukum, rasul-rasul kalian, bil bayyinat, dengan bukti-bukti, maksudnya mukjizat. Qalu, mereka orang-orang ahli neraka menjawab, bala, ya. Qalu, mereka para malaikat penjaga neraka mengatakan, fad'u, maka berdoalah, yaitu kepada Allah supaya diberi syafaat. Allah katakan, wa ma du'aul kafirin, dan tidaklah doanya orang-orang kafir illa fi dhalalin, kecuali di dalam kesia-siaan alias tidak mungkin ada gunanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat sebelumnya dijelaskan tentang para malaikat penghuni neraka, malaikat yang menjaga neraka, diajak dialog oleh ahli neraka. Mereka minta kepada para malaikat tadi supaya mereka mendoakan kepada Allah. Tolong wahai malaikat, doalah kepada Allah. Untuk apa? Yukhaffif. Supaya Allah mau meringankan siksa kami. Kami keberatan di dalam neraka ini. Mengapa mereka minta didoakan oleh malaikat? Jazakallahu khairan. Karena mereka yakin bahwa kalau mereka berdoa kepada Allah, nggak akan digubris oleh Allah. Karena pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan ya, kepada ahli neraka, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Surat Al-Mu'minun ayat 108. Allah mengatakan, wahai penghuni neraka, rendahlah kalian di dalam neraka dan jangan bicara kepada saya. Nah, Allah sudah melarang orang kafir, kamu nggak usah ngomong sama saya, nggak akan saya reken, nggak akan saya pedulikan. Maka orang kafir tidak mungkin berdoa langsung kepada Allah, maka mereka minta supaya didoakan oleh malaikat. Maka malaikat penjaga neraka ini bertanya, bukankah dulu di dunia rasul-rasul sudah datang membawa mukjizat-mukjizat? Maka dijawab, ya memang sudah datang para rasul, tapi ya takdirnya kami kafir, akhirnya kami kafir. Nah, maka malaikat penjaga neraka mengatakan, fad'u, ya kalau begitu kalian saja yang doa sama Allah, nggak usah minta kepada kami. Kenapa? Karena tidak mungkin malaikat memintakan syafaat kepada Allah untuk orang-orang kafir tadi, kecuali dikasih izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para malaikat itu tidak akan melakukan sesuatu kecuali diperintah Allah. Tanpa perintah Allah mereka nggak akan melakukan. Dan yang namanya syafaat itu harus memenuhi dua syarat. Syarat pertama, orang yang akan dikasih syafaat memang diberi izin oleh Allah untuk mendapat syafaat. Ini syarat pertama. Syarat kedua, orang yang akan memberi syafaat juga mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari dua syarat ini tidak terpenuhi, tidak mungkin muncul syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang kafir tidak mungkin dapat syafaat. Kenapa? Mereka bukan ahli syafaat. Yang ahli syafaat adalah orang-orang beriman, yang meskipun mereka beriman tapi punya dosa-dosa, nah maka bisa mendapatkan syafaat. Tapi ada syarat yang kedua, orang yang mau ngasih syafaat harus diizinkan mendapatkan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat-ayat yang lain yang sudah pernah kita kupas dulu, tidak usah ditampilkan lagi. Nah, Allah katakan di sini doanya orang-orang kafir itu hanya sia-sia belaka, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Ini maksudnya di akhirat ya. Adapun di dunia, maka orang-orang kafir bisa saja berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang kafir masuk Islam. Ketika ditanya, "Apa sebab kamu masuk Islam?" Maka dia mengatakan, "Saya berdoa kepada Allah. Wahai Tuhan yang menguasai seluruh alam semesta, berilah saya petunjuk kepada agama yang terbenar." Karena bapak ibunya kafir, Kristen. Tapi dia melihat teman-temannya orang-orang Muslim. Nah, dia melihat kondisi orang Muslim lebih bagus daripada kondisi orang Kristen. Akhirnya dia pelajari Islam, tapi dia masih bingung mana yang benar. Nah, dia doa kepada Allah, akhirnya dikabulkan oleh Allah, dapat hidayah masuk Islam. Demikian juga ada orang kafir, digolimi oleh orang Muslim. Maka orang kafirnya ini nggak terima doa kepada Allah. Ternyata diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa orang kafir sia-sia ini maksudnya di akhirat. Tapi kalau di dunia bisa dikabulkan oleh Allah. Dalil hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, tulis wa ingkana kafiron. Rasulullah bersabda, ittaqu da'watal mazlum.
waspadailah doanya orang yang terzalimi. Wa in kana kafira, meskipun dia kafir, fa innahu laisa dunaha hijabun. Karena doanya orang yang terzalimi tidak tertutupi dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kafir. Ini hadisnya riwayat Imam Ahmad, derajatnya hasan sehingga bisa dijadikan sebagai hujjah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali membicarakan soal pendustaan kaum kafir kepada rasul-rasul mereka. Apa kata Allah pada ayat 51? Inna sesungguhnya kami Allah lanansuru sungguh akan menolong ruslana utusan-utusan kami walladzina amanu dan juga orang-orang beriman fil hayatid dunya baik dalam kehidupan dunia wa yauma yaqumul ashhad juga pada hari berdirinya para saksi maksudnya adalah di akhirat kelak. Jadi Allah menjamin namanya orang beriman berada dalam kebenaran pasti akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan diam membiarkan orang-orang zalim menguasai orang-orang yang membela kebenaran, tidak akan diam Allah. Pasti akan ditolong oleh Allah, kata Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Meskipun kadang-kadang orang beriman yang membawa kebenaran kadang-kadang berada dalam kelemahan, dikuasai oleh musuh. Bisa terjadi seperti itu. Itu adalah sunnatullah untuk memberikan ujian kepada orang-orang beriman. Apakah mau sabar ataukah tidak? Tapi tetap saja hasil akhirnya, akibat akhirnya nanti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat seperti ini kita temukan dalam ayat-ayat yang lain. Misalnya pada surat Al-Mujadalah ayat 21 Allah mengatakan kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Allah telah menetapkan sungguh betul-betul akan menang saya dan juga rasul-rasul saya akan menang. Juga pada surat Ar-Rum ayat 47 Allah mengatakan wa kana haqqan alaina dan adalah keharusan bagi kami Allah nasrul mu'minin menolong orang-orang beriman. Jadi tidak hanya rasul yang ditolong oleh Allah tapi juga pengikut-pengikut mereka orang-orang yang beriman pasti akan ditolong oleh Allah. Kemudian di sini Allah menyebut hari kiamat dengan istilah hari di mana bangkit orang-orang yang menjadi saksi. Ini menurut para ulama tafsir untuk tahwil, untuk membuat takut terhadap hari kiamat. Ingat-ingatlah, hari kiamat adalah hari kelanjutan untuk dunia. Kalau kamu dulu di dunia bohong, membunuh 6 laskar, kemudian menghabisi CCTV-nya atau menyembunyikan CCTV-nya. Ingat, masih ada saksi-saksi besok di akhirat. Sehingga ini kalimatnya berita, tetapi mengandung ancaman besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud para saksi adalah satu, para nabi. Yang kedua, para malaikat. Yang ketiga adalah orang-orang beriman. Mari kita lihat dalilnya bahwasanya orang-orang beriman akan menjadi saksi besok di akhirat. Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaji'unu akan datang Nabi Nuh dan umatnya." Maka Allah bertanya, "Apakah kamu sudah menyampaikan wahai Nabi Nuh, yaitu risalah?" Maka Nabi Nuh mengatakan, "Betul ya Allah." Maka Allah bertanya kepada umatnya, "Apakah Nabi Nuh sudah menyampaikan kepada kalian?" Maka umatnya menjawab, "Belum. Belum ada satu nabi pun." Maka Nabi Nuh ditanya oleh Allah, "May yashhadu laka?" Siapa yang menjadi saksi untuk kamu wahai Nabi Nuh bahwa kamu sudah menyampaikan dakwah? Maka Nabi Nuh mengatakan, saksi adalah saya adalah Muhammadun wa ummata, Nabi Muhammad wa ummatu dan umatnya. Jadi kita besok akan dijadikan oleh Allah sebagai saksi untuk Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Bahkan juga untuk nabi-nabi yang lain yang didustakan oleh umatnya. Itulah makna kalam Allah dalam Al-Quran. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Kalian akan menjadi saksi-saksi untuk manusia. Kapan itu? Di akhirat. Hadis ini riwayat Imam Bukhari sehingga pasti sahihnya. Tetapi ada syaratnya untuk bisa menjadi saksi besok di akhirat. Rasulullah bersabda, la yakunul la'anu. Orang-orang yang suka melaknat tidak akan menjadi syufa'a, pemberi syafaat. Wala syuhada, tidak pula bisa menjadi saksi. Yaumal qiyamah, besok hari kiamat.
Hadis riwayat Muslim sahih. Maka jaga lisan. Jangan mudah mengucapkan kata-kata laknat. Dikit-dikit laknat, laknat. Marah, laknat, marah, laknat. Mudah mengatakan la'anakallah, la'anahullah. Jangan seperti itu. Karena apa? Karena nanti kita tidak akan menjadi saksi-saksi, tidak akan dimuliakan oleh Allah menjadi saksi besok di akhirat. 52. Yauma, pada hari. La tanfa'u, tidaklah berguna. Al-zalimin, kepada orang-orang zalim. Ma'dziratuhum, permintaan maaf mereka. Atau penyampaian alasan mereka. Walahum, dan bagi mereka al-la'nah, laknat, yaitu dijauhkan dari rahmat Allah. Walahum, dan bagi mereka su'uddar, jeleknya rumah, maksudnya adalah neraka. Karena neraka adalah sejelek-jelek rumah bagi penghuni neraka. Ayat ini menunjukkan bahwasanya orang-orang zalim, maksudnya adalah orang-orang kafir, mereka besok di akhirat andaikan menyampaikan alasan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong kami dimaafkan ya Allah, dulu itu di dunia kami tidak beriman karena alasannya ini, alasannya itu. Andaikan. Bukan berarti besok mereka akan menyampaikan alasan, bukan. Mereka nggak akan diberi kesempatan untuk menyampaikan alasan. Kenapa? Nggak ada waktu lagi untuk memberikan alasan. Alasan itu hanya di dunia sekarang ini. Kalau sudah masuk alam akhirat sudah nggak ada alasan lagi. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, Allah mengatakan pada surat Al-Mursalat ayat 36, wala yu'dzanu lahum, dan tidak akan diizinkan untuk mereka faya'tadirun, lalu mereka menyampaikan alasan. Nggak akan dikasih izin menyampaikan alasan. Sehingga makna ayat ini adalah andai mereka dikasih kesempatan menyampaikan alasan. Andai, tapi enggak. Maka pasti alasan itu la tanfa', tidak akan berguna untuk mereka karena nasi sudah menjadi bubur. Kemudian su'uddar itu adalah nama lain dari neraka. Nama lainnya juga adalah Darul Khuldi. Pada surat Fussilat ayat 28. Allah mengatakan dzalika jazaa'u a'da'illahin nar. Balasannya musuh-musuh Allah adalah neraka. Lahum fiha darul khuldi. Mereka di dalam neraka memiliki rumah yang kekal. Kalau untuk surga, maka sama-sama kekal seperti neraka, tapi istilahnya bukan darul khuldi. Istilahnya apa? Nah, istilahnya saya tampilkan di sini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat Fatir ayat yang ke-35, Alladzi ahallana daral muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Allah lah yang telah menempatkan kepada kami darul muqamah, rumah yang kekal. Maksudnya apa? Surga. Neraka kekal, surga kekal. Tapi neraka disebut darul khuldi. Surga disebut darul muqamah. Ini maksud saya adalah jangan kebalik istilah. Meskipun sama-sama kekal, tapi jangan sebut surga dengan istilah darul khuldi. Itu istilah dibuat oleh Allah untuk ahli neraka. Ini kenapa saya sampaikan? Karena sering sekali khatib salah memberikan suatu istilah. Khatib naik mimbar kemudian mengatakan, mari kita perbaiki hablum minallah wa hablum minan nas. Sebenarnya niatnya bagus, yaitu hubungan sama Allah diperbaiki, hubungan sesama manusia diperbaiki. Taat kepada Allah, rukun kepada manusia, tujuannya bagus, tapi istilahmu salah. Hablum minallah, hablum minan nas, ini istilah dibuat oleh Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran untuk orang-orang Yahudi, bukan untuk kaum muslimin. Kaum muslimin satu tali saja. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Pegang teguhilah tali Allah dengan berjamaah. Kalau kita berbuat baik sesama manusia, taat kepada orang tua, rukun kepada sesama, itu tujuannya bukan semata-mata kepada manusia, tapi tujuannya semata-mata untuk meridhokan Allah. Allah yang nyuruh saya.
Saya punya orang tua, saya disuruh Allah taat orang tua. Nah, taatnya kepada orang tua karena Allah, bukan karena orang tua itu sendiri. Disuruh rukun kepada sama muslim. Saya rukun kepada sama muslim. Tujuannya bukan kepada si muslim itu sendiri, tapi karena Allah. Allah nyuruh saya, ya sudah saya taat. Kenapa? Saya hamba Allah. Nah, itu bedanya muslim dengan kafir. Nah, kembali ke sini, orang muslim dikasih istilah oleh Allah untuk di surganya besok dengan istilah darul muqamah, yaitu kampung kekekalan, yaitu surga. Kemudian ayat 53 Allah mengatakan, walaqad dan sungguh-sungguh ataina kami telah memberikan Musa kepada Nabi Musa al-huda petunjuk wa aurathna dan kami telah mewariskan Bani Israel kepada Bani Israel, yaitu setelah Nabi Musa mati, al-kitaba akan kitab tersebut, yaitu kitab Taurat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi Musa dikirim oleh Allah kepada Bani Israel karena Nabi Musa termasuk Bani Israel. Setiap nabi dikirim pasti membawa petunjuk. Nah, maka yang dimaksud al-huda, petunjuk, ini adalah wahyu yang dibawa oleh Nabi Musa dari Allah Subhanahu wa taala. Mencakup kitab Taurat maupun suhuf atau lembaran-lembaran atau wahyu-wahyu yang lain. Tapi perhatikan, di sini Allah mengatakan, dan kami wariskan kepada Bani Israel Alkitab. Taurat saja yang diwariskan. Adapun yang lain-lain tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut ahli tafsir mengisyaratkan bahwa selain dari kitab Taurat, semuanya lenyap setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Di masa Nabi Musa ada kitab Taurat, ada suhuf-suhuf selain kitab Taurat. Tapi setelah Nabi Musa wafat, maka yang tersisa untuk mereka adalah kitab Taurat. Maka Allah katakan, wa awrathna bani Israil kitab. Nah, sekarang ketika di masa Nabi Musa ada selain Taurat, tapi Nabi Musa wafat tersisa Taurat. Apakah cukup untuk mereka atau tidak cukup? Allah katakan pada ayat 54, hudan kitab Taurat sebagai petunjuk, wa dzikra dan sebagai peringatan, liulil albab bagi orang-orang yang memiliki pikiran. Artinya kitab Taurat itu saja sudah cukup untuk mereka sebagai petunjuk. Meskipun yang lain-lainnya sudah lenyap, gak ada masalah. Tapi Taurat sudah mencukupi untuk mereka. Kemudian Allah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, fasbir, maka sabarlah wahai Nabi Muhammad. Inna sesungguhnya wa'dallahi janji Allah hakun adalah benar. Wastaghfir lidzambik dan mintalah ampun untuk dosa-dosamu. Wasabbih bihamdi rabbik dan memujilah dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu. Fil asyi baik di waktu pagi, wal ibkar maupun di waktu sore. Sabarlah karena janji Allah benar. Yang dimaksud janji Allah yang mana? Janji Allah yang dimaksud adalah yang tadi kita baca, yaitu pada ayat 51. Inna lanansuru ruslana. Sungguh kami akan menolong rasul-rasul kami. Ini janji Allah. Nah, janji Allah ini adalah hakun benar. Karena itu fasbir, sabarlah. Jadi kamu menyampaikan dakwah adalah kewajiban. Kamu diganggu oleh umatmu, sabar. Kenapa? Sekarang kamu diganggu, sekarang kamu diusir, sekarang kamu akan dibunuh, tapi nanti kamu yang akan menang. Dan itu terbukti dengan Fathu Makkah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah. Semua yang memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam takluk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka dikumpulkan oleh Rasul di depan Ka'bah. Maka Rasulullah bertanya, apa yang kalian katakan tentang diri saya? Maka mereka mengatakan, akhun karim, kamu adalah saudara yang mulia, yang dermawan, yang tidak mungkin akan menghukum kami, kemudian balas dendam terhadap kami. Akhirnya beliau mengatakan, idhabu fa'antumut tulaqa. Kalau begitu silahkan pergi semuanya sudah bebas. Tidak ada yang akan saya hukum sama sekali. Nah, itu Fathu Makkah kejadiannya di dalam sirah disebutkan seperti itu. Wallahu alam karena memang sanadnya sebenarnya tidak sahih. Kemudian kita lanjutkan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wastaghfir lidzambik. Mintalah ampun untuk dosa-dosamu. Muncul pertanyaan, apakah nabi punya dosa? Diperselisihkan oleh para ulama. Mayoritas ulama berpendapat para nabi punya dosa tapi hanya dosa kecil. Kalau dosa besar maksum.
Sebagian ulama berpendapat para nabi maksum dari dosa besar maupun dosa kecil. Bedanya kalau nabi tidak maksum dari dosa kecil, tetapi pasti akan diselamatkan oleh Allah dari dosa tersebut. Kalau kita tidak ada jaminan diselamatkan oleh Allah. Kadang-kadang seseorang berbuat dosa kecil tapi terus-menerus akhirnya numpuk sehingga menjadi besar, akhirnya masuk neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Tapi kalau para nabi tidak mungkin. Begitu masuk dalam perangkap dosa kecil, seandainya kita mengikuti pendapat yang mengatakan seperti itu, pasti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wastaghfir li dzambik ini bisa diartikan dosa kecil bagi yang berpendapat nabi punya dosa kecil. Kalau mengikuti pendapat bahwa Nabi tidak punya dosa meskipun dosa kecil, maka yang dimaksud dosamu ini adalah kekurangan-kekuranganmu. Seperti ungkapan yang sangat terkenal mengatakan apa? Mengatakan bahwasanya hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang baik itu di mata orang-orang yang didekatkan oleh Allah adalah merupakan keburukan-keburukan. Contohnya gimana? Contohnya gini, Pak. Kita melakukan sholat. Kebaikan atau bukan? Kebaikan. Tapi sholat kita kan tidak sempurna khusyuknya. Nah, sholat kita yang disebut sebagai kebaikan, itu bagi orang-orang muqarrabin seperti para nabi, itu dianggap keburukan. Kenapa? Sholat kok tidak sempurna khusyuknya. Nah, kekurangan seperti itulah yang dimaksud dengan wastaghfir lidzambika. Mintalah ampun untuk dosamu alias kekurangan yang ada pada dirimu. Kalau manusia punya kekurangan itu pasti, meskipun nabi tetap punya kekurangan. Kenapa? Al-kamalu muhal li ghairi dzil jalal. Kesempurnaan adalah mustahil kecuali bagi Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah pasti punya kekurangan. Kemudian yang dimaksud tasbih dengan memuji Allah, ini ada dua tafsiran. Ada yang mengartikan secara zahirnya, berarti kita disuruh membaca subhanallah wa bihamdi, subhanallah bihamdi setiap pagi, setiap sore. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qala barang siapa yang mengucapkan ketika pagi dan sore, Subhanallahil azim wa bihamdih, Maha suci Allah yang besar dan dengan memuji Allah dibaca 100 kali, maka besok di akhirat tidak ada orang yang pahalanya lebih besar daripada yang dia bawa, kecuali kalau ada orang yang mengucapkan semisal dia dan dia menambah ucapannya." Maka hendaklah kita setiap hari pagi dan sore mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdi 100. Atau yang dimaksud ini wasabbih bihamdi rabbik adalah salat bil asyi wal ibkar, pagi sore maksudnya salat 5 waktu. Disebutkan pagi sore tapi maksudnya apa? Salat 5 waktu. Dan itulah tafsir yang kedua. Salat disebut tasbih dan tahmid. Kenapa? Setiap kita rukuk membaca subhana rabbiyal azim. Setiap kita sujud membaca subhana rabbiyal a'la. Maka salat disebut sebagai tasbih dan tahmid. Kemudian Allah mengatakan innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yujadiluna, mereka mendebat fi ayatillah, terhadap ayat-ayat Allah, bi ghairi sultanin, tanpa hujjah, atahum, yang datang kepada mereka, in, tidaklah fi sudurihim, di dalam dada-dada mereka, illa kibrun, kecuali kesombongan. Mahum bibalighi, tidaklah mereka bisa mencapai kesombongan tersebut. Fasta'idz billah, maka berlindunglah kepada Allah, yaitu dari mereka. Innahu, sesungguhnya dia Allah, huwas sami', dialah yang maha mendengar, al-basir, yang maha melihat. Ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Orang-orang Yahudi, mereka sudah tahu bahwa Nabi ini Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Sifat-sifatnya persis dengan yang disebutkan dalam kitab suci mereka. Tapi mereka mendebat, enggak, ini bukan Nabi, ini Nabi palsu ini. Nabi yang asli akan datang besok di akhir zaman membawa sungai. Sungai akan berjalan bersama dia. Yang dimaksud oleh mereka adalah Dajjal. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Maka Allah katakan, mereka yang mendebat tentang ayat-ayat Allah itu tiada lain, di dada mereka ada kesombongan. Kesombongan maksudnya apa? Menolak kebenaran, meremehkan manusia. Jadi hati mereka menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa mereka menolak kebenaran?
Karena kalau mereka masuk Islam, maka pangkat mereka akan lepas semuanya. Karena masuk Islam menyebabkan derajatnya jadi normal sebagaimana orang yang lain. Derajatnya jadi rendah sebagaimana orang lain. Kenapa? Akan jadi umat Nabi Muhammad SAW. Dipimpin oleh Nabi. Jadi pemimpinnya Nabi. Selain Nabi semuanya umatnya. Semuanya jadi rakyatnya. Maka para ulama mengatakan an-nubuwwah tulhibur riasah. Datangnya kenabian menyebabkan semua kepemimpinan itu jadi lengser semuanya. Yang dulu jadi raja, tapi setelah masuk Islam, maka semuanya jadi rakyat. Rakyatnya siapa? Rakyatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, maka Allah katakan, ma'hum bibalighi. Mereka tidak bisa mencapai apa yang mereka inginkan dari sombong tadi. Kesombongannya pengennya apa? Supaya tetap mendapatkan kemuliaan. Nah, kemuliaan yang mereka inginkan tidak mereka capai. Justru dengan sebab kafir direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab kafir, maka diserang oleh umat Islam, akhirnya mereka kalah, menjadi rendah. Mereka harus membayar upeti, membayar pajak setiap tahunnya kepada umat Islam. Nah, itu justru malah mendapatkan yang sebaliknya. Pengennya kekuasaan, tapi malah dibalas oleh Allah dengan kerendahan, kehinaan. Kemudian Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk berlindung kepada Allah dari keburukan orang-orang sombong, orang-orang yang dengki tadi. Maka cara paling bagus supaya kita selamat dari kedengkian orang yang dengki kepada kita adalah kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dengki sama kita, misalnya tetangga, ya. Kadang kan begitu kan. Tetangga melihat tetangganya yang lain mendapatkan kenikmatan, bencinya bukan main. Iri itu namanya seperti itu. Nah, supaya kita aman dari keburukan orang iri gimana? Berlindunglah kepada Allah. Cara berlindungnya gimana? Cukup baca surat Al-Falaq sama An-Nas. Min syarri hasidin idza hasad. Ayat 57 Allah mengatakan la khalqu, sungguh penciptaan as-samawati wal ardi, langit-langit dan bumi. Akbaru, lebih besar, min khalqin nas, daripada penciptaan manusia. Walakinna, akan tetapi, aktsaron nasi, kebanyakan manusia, la ya'lamun, tidak mengetahui. Ayat ini membantah orang-orang kafir yang tidak percaya adanya hari kiamat. Masa orang sudah mati dibangkitkan lagi? Apa bisa Allah membangkitkan manusia yang sudah jadi tanah? Nah, maka Allah jawab, sungguh penciptaan langit-langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Artinya, kalau Allah mampu menciptakan langit bumi, bagi Allah menciptakan manusia kecil. Dari tanah menjadi manusia kecil, dari mani menjadi manusia saja bisa. Masa dari tanah menjadi manusia tidak bisa? Sehingga makna ayat ini sama dengan kalam Allah di dalam surat Al-Qiyamah ayat 40. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta. Bukankah zat yang seperti itu berarti maha kuasa untuk menghidupkan orang-orang yang sudah mati? Maka kekuasaan Allah untuk menghidupkan orang sesudah mati itu sebenarnya sudah tampak dari kita melihat kondisi alam semesta ini. Adanya tanah yang kering kerontang, tumbuh-tumbuhannya mati. Setelah diturunkan hujan jadi hidup. Nah, ini sebenarnya sebagai tanda, oh berarti ada kehidupan setelah kematian. Demikian juga kita melihat alam semesta yang sangat luas seperti ini. Ada bintang-bintang yang sangat banyak nggak terhitung, tapi nggak pernah terjadi tabrakan. Semuanya berjalan pada garis edar masing-masing. Ini cukup sebagai bukti bahwa Allah Maha Kuasa, sehingga kalau Allah katakan ada kebangkitan setelah kematian, mestinya kita percaya. Kata Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, kita bersyukur kepada Allah, termasuk orang-orang yang mengetahui. Kemudian Allah katakan wa ma yastawi, dan tidak sama al-a'ma, orang yang buta, wal basir, dan orang yang melihat. Maksudnya orang buta, orang kafir. Hatinya yang buta. Maksudnya orang yang melihat, orang mukmin. Hatinya yang melihat. Maka Allah membandingkan bahwasanya orang mukmin tidak sama dengan orang kafir, seperti tidak samanya orang yang buta gak bisa melihat dengan orang yang bisa melihat. Orang bisa melihat bisa nyetir mobil. Orang buta mana mungkin bisa nyetir mobil? Gak bisa. Orang buta mau makan harus diberitahu di mana letak lauknya. Nggak diberitahu nggak tahu. Lauknya apa juga nggak tahu. Allah katakan walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Demikian juga tidak sama orang-orang beriman dan beramal soleh dengan walal musi, dengan orang-orang yang berbuat jelek.
Maka marilah kita beriman dan beramal saleh. Siapa yang beriman dan beramal saleh berarti termasuk muhsin, orang yang berbuat baik. Karena Allah di sini membandingkan antara iman amal saleh dengan musik, orang yang berbuat jelek. Berarti sebaliknya adalah orang yang berbuat baik. Apa itu iman? Apa itu amal saleh? Sudah sering dijelaskan, maka jangan lupa. Iman adalah mempercayai semua berita yang datang dari Allah dan dari Rasulullah. Itu iman. Amal soleh adalah mentaati semua aturan dari Allah maupun dari Rasulullah SAW. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Nah, itu aturan dari Allah. Harus begini, harus begitu. Itu aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mentaati, berarti kita amal soleh. Maka amal soleh itu bertingkat-tingkat. Ada yang amal solehnya tinggi, ada yang amal solehnya rendah. Semakin taat sama Allah, berarti semakin tingkat tinggi amal solehnya. Semakin tidak taat, berarti semakin rendah amal solehnya. Allah menutup ayat ini dengan teguran keras. Qalilan, sedikit sekali. Ma tatadzakkarun, apa yang kalian mengambil pelajaran darinya. Jadi kita ditegur oleh Allah. Sedikit sekali kamu ambil pelajaran. Ini ayat-ayat sudah dibaca oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dibacakan oleh Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala. Ambil pelajaran. Sedikit sekali apa yang kalian ambil pelajaran. Nih. Kalau dibaca yatadzakkarun, maka maknanya sedikit sekali mereka orang-orang kafir mengambil pelajaran, maksudnya sama sekali mereka tidak mengambil pelajaran. Jadi untuk orang-orang kafir bukan mengambil pelajaran yang sedikit, tapi nol, nggak ada satupun yang diambil pelajaran oleh mereka. Berdasarkan ayat yang lain, Allah mengatakan pada surat Ghafir ayat 13, "Wama yatadzakkaru illa may yunib." Dan tidaklah bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tobat kepada Allah supaya termasuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.